yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Pak Jaston, Pak Jarod, mohon maaf, Pak Jarod. Terima kasih terlebih kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga terlebih terima kasih kepada Pak Jarod, ya, selaku narasumber kita yang akan menyampaikan materinya, pengajaran pada malam hari ini. Program ini merupakan program dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Cilandak, ya, Gereja Santo Stefanus. Kita bekerja sama dengan seksi yang lain, yaitu seksi katekese, dengan Komsos, dengan Pekat, juga dengan seksi pendidikan. Pertanyaannya adalah mengapa Kitab Daniel? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu saat ini kondisi saat ini masih kondisi pandemi, ya, di mana segala aktivitas kita dalam kesulitan, ya, keterbatasan karena pandemi ini. Dan banyak dari teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita, dan mungkin kita sendiri, ya, yang saat ini sedang mengalami beban dalam hidup, ya, kesulitan. Mungkin kita atau saudara kita ini menjadi korban PHK, banyak kantor yang tutup, ya, banyak perusahaan yang tutup, ya, karena pandemi ini. Nah, makanya kami sengaja pilih tema atau untuk pengajaran itu Kitab Daniel, ya, karena di sini kita bisa banyak belajar, ya, dengan tokoh Daniel itu. Banyak kita bisa belajar di mana kita tahu bahwa Daniel ini dalam kehidupan saat itu dia mengalami bagaimana himpitan, kesulitan, bahkan hidup dalam pengasingan dan hidup dalam pembuangan di Babel saat itu, ya, bersama dengan bangsa Yahudi atau orang umat Israel yang lainnya, ya, saat itu berada di Babel, yang rajanya yaitu Nebukadnezar yang begitu kejam, ya. Daniel adalah orangnya mempunyai pribadi yang sangat bijaksana, mudah bergaul dan rajin berdoa, ya. Pada saat Daniel menghadapi masalah yang begitu berat, ya, bahkan saat itu Daniel sudah hampir mati karena dia pernah dimasukkan di kandang singa. Mengapa? Karena dia dianggap melawan, tidak nurut kepada Raja Nebukadnezar, ya, sehingga dimasukkan di kandang singa. Nah, tetapi karena Daniel ini dalam hidupnya, ya, selalu mengandalkan Tuhan, ya, apapun yang dijalani dalam kesulitan hidup seperti apa, tetap dia mengandalkan Tuhan, sehingga dia bisa keluar dari permasalahan semuanya itu. Nah, ini ada baiknya kita belajar dari kisah Daniel dalam kondisi saat ini, ya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, saat Pak Jarod memberikan pengajaran kepada kita, tentunya kita nanti setelah Pak Jarod menyampaikan, kita diberi kesempatan bagi yang mau bertanya, ya, nanti ada waktunya, bisa nanti ngisi di ngetik di chat, ya, nulis di sana, nanti kami akan bacakan, seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga sini sebelum saya serahkan ke Pak Jarod, oh ya, untuk pengajaran Kitab Daniel ini dilaksanakan 4 kali dalam 1 bulan, yaitu pada setiap hari Kamis. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian supaya kalau bisa mengikuti, jangan terputus, supaya kita benar-benar bisa memahami, ya, bisa mendalami Kitab Daniel itu, tokoh Daniel itu seperti apa, ya. Dan sebelum saya serahkan ke Pak Jarod, ada baiknya saya akan bacakan sedikit CV Pak Jarod. Prinsipnya, tak kenal maka tak sayang, ya. Nama Jarod Hadianto, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, menyelesaikan studi S1 di STF Triyakara, Jakarta, studi S2 di Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, ya, di Manila, Filipina.
Beliau bekerja sebagai staf Lembaga Biblika Indonesia di Jakarta. Dan beliau bertugas di unit naskah dan penerbitan. Juga berkarya di kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus di Jakarta. Dan beliau juga mengajar sejumlah mata kuliah Perjanjian Lama seperti tafsir Taurat, kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan, dan kitab para nabi. Ya. Dan beliau ini belum lama, beliau juga sudah menulis sejumlah buku. Buku yang terakhir ditulis beliau yaitu mengenai kisah mengenai Daniel. Ya, temanya, judul bukunya adalah penghiburan dalam penganiayaan. Nah, bagi Bapak Ibu barangkali ingin penasaran melihat buku yang baru dibuat oleh Pak Jarod, itu bisa didapatkan ya di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Canisius, saya pesan sana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar. Selanjutnya saya persilahkan Pak Jarod untuk bisa memulai pengajaran pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena boleh hadir di tengah-tengah Anda semua untuk bersama-sama mendalami kitab suci, terutama kita akan berbicara tentang kitab Daniel. Yang kita bicarakan malam ini dan nanti dalam minggu-minggu selanjutnya, pada prinsipnya adalah pembahasan dari buku saya yang terbaru, yaitu Penghiburan dalam Penganiayaan, kisah-kisah pengajaran dalam kitab Daniel. Kita akan membedah isi buku ini dan kita akan dengan itu belajar bersama-sama tentang kitab Daniel. Hanya karena yang kita pelajari hanya kisah-kisah pengajaran, kita tidak mempelajari keseluruhan kitab Daniel sebetulnya, tapi hanya sebagian saja, yaitu kisah-kisah yang ada di dalamnya. Pertama-tama, mungkin kita lihat mengapa saya memilih tema Daniel untuk buku saya yang terbaru ini. Latar belakangnya adalah keprihatinan melihat situasi kita, situasi sebagai bangsa Indonesia, di mana kita ini adalah bangsa yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika, tetapi akhir-akhir ini rasa solidaritas dan toleransi di antara kita itu terasa semakin menipis. Kondisi kebebasan hidup beragama di Indonesia tampak semakin memprihatinkan. Terutama saya rasakan ini menjelang pandemi, sebelum pandemi ya. Kita sering mendengar berita-berita tentang pelarangan ibadah, merayakan Natal dilarang, gereja-gereja ditutup, orang tidak boleh berkumpul untuk berdoa, sampai juga ada serangan-serangan terhadap rumah ibadah. Nah, situasi ini tentu memprihatinkan dan membuat kita bertanya-tanya, terutama kita sebagai kaum minoritas di negeri ini. Masih adakah kebebasan untuk beribadah, untuk beragama di negara kita? Nah, kondisi yang memprihatinkan ini membuat saya teringat pada salah satu kitab dalam kitab suci, terutama Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel. Saya merasa bahwa isi kitab Daniel itu begitu relevan dengan situasi kita yang tampak tertindas, teraniaya, diberi banyak keterbatasan. Nah, itulah yang juga dialami oleh Daniel. Nah, maka dari itu saya menulis tentang Daniel dan itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita di Zoom ini bersama dengan Paroki Stefanus.
Nah, mari kita berkenalan dengan kitab Daniel. Kalau Anda ada kitab suci di situ, mari kita bersama-sama membuka Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya lompat ke ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab Daniel berkisah tentang Daniel dan teman-temannya. Mereka ini adalah orang Yehuda. Kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Setelah menaklukkan Yehuda, Nebukadnezar mengangkut banyak orang untuk dibuang ke Babel. Di antara mereka itu ada sejumlah pemuda, yaitu Daniel dan teman-temannya. Nah, itulah titik awal dari kitab Daniel. Daniel dibuang ke Babel. Lalu kemudian Daniel direkrut oleh Nebukadnezar untuk berkarya, untuk bekerja di istananya. Dari situlah kemudian kisah-kisah tentang Daniel bergulir. Dalam Daniel 1, kita berjumpa dengan kisah Daniel yang menolak makan makanan dari Babel. Sebab makanan itu dikhawatirkan makanan yang haram. Daniel hanya mau makan makanan yang halal. Dan karena sikapnya itu, Tuhan memberkati Daniel. Lalu kemudian di Daniel 2, ada cerita tentang Nebukadnezar yang mengalami mimpi yang aneh, di mana Nebukadnezar melihat patung raksasa. Nah, Daniel kemudian dipanggil dan dia berhasil menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh kaum cerdik pandai yang lain. Lalu ada kisah yang sangat menarik di Daniel 3, di mana 3 teman Daniel itu ditangkap oleh raja. Mereka ditangkap karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh sang raja. Karena tidak mau menyembah patung itu, ketiganya lalu dihukum mati dengan cara dibakar di perapian raksasa. Akan tetapi karena iman mereka, Tuhan melindungi teman-teman Daniel. Mereka tidak mati, mereka tidak cedera sedikit pun. Di Daniel 4, ada kisah tentang Raja Nebukadnezar yang lagi-lagi mengalami mimpi yang aneh, di mana dia melihat pohon raksasa. Pohon itu begitu perkasa, begitu kuat. Tapi tiba-tiba pohon itu diperintahkan oleh Tuhan untuk ditebang. Nah, pohon yang tadinya megah, kuat, kokoh, sekarang runtuh dan tidak ada nilainya. Kembali Daniel hadir, lalu
menafsirkan arti mimpi Nebukadnezar. Sang raja sangat berkenan kepada Daniel, lalu memberi penghargaan kepada Daniel. Lalu ada kisah di Daniel 5. Di sini rajanya berganti. Bukan lagi Nebukadnezar, tetapi namanya Belsyazar. Raja Belsyazar melihat sesuatu yang misterius, yaitu ada tangan yang menulis di dinding. Sang raja sangat ketakutan, dan di situ dia memanggil Daniel. Daniel lalu datang dan menafsirkan apa arti tulisan itu. Lalu ada Daniel 6. Daniel 6 ini adalah kisah yang sangat terkenal. Daniel di Gua Singa. Di mana di sini Daniel dimasukkan ke Gua Singa karena dia tidak mau menuruti perintah Raja Darius yang meminta Daniel dan semua orang untuk tidak berdoa kepada dewa masing-masing, tetapi hanya kepada Darius saja. Tetapi Daniel hanya mau berdoa kepada Allah. Maka dia kemudian ditangkap, lalu dimasukkan ke Gua Singa. Tetapi karena imannya yang kuat itu, Tuhan melindungi Daniel. Dia tidak luka sedikit pun meskipun dikurung dengan banyak singa. Lalu melompat ke Daniel 13. Di sini ada kisah tentang seorang perempuan bernama Susana. Susana dibujuk untuk melakukan hal yang tidak senonoh, tetapi Susana tetap menolak. Dia tetap berpegang pada imannya, tetap menjaga kesuciannya. Sehingga walaupun Susana kemudian dijatuhi hukuman mati karena difitnah, Susana dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan. Dan yang terakhir adalah Daniel 14. Di sini Daniel berhadapan dengan naga yang disembah oleh orang Babel. Daniel menolak menyembah naga itu dan membuktikan bahwa naga ini hanya binatang biasa. Daniel hanya mau menyembah Allah. Dan karena imannya itu, kembali Daniel diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kisah-kisah dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu terdiri dari 12 bab. Yang berupa kisah-kisah itu adalah bab 1 sampai 6, ditambah bab 13 dan 14 yang merupakan bagian dari Deuterokanonika. Sementara bab 7 sampai 12 ini berupa apokalips. Bagian dari sastra apokaliptik. Ini yang tidak akan kita bahas. Kita hanya akan fokus di bagian kisah-kisah. Karena inilah yang disebut sebagai kisah-kisah pengajaran. Sebelum kita membahas ke situ, mari kita berkenalan dengan kitabnya secara keseluruhan. Kitab Daniel. Dalam kanon Perjanjian Lama, kitab Daniel ini mungkin jarang disadari oleh para pembaca, ini masuk dalam kelompok kitab kenabian. Tepatnya nabi-nabi besar. Daniel adalah kitab kenabian sejajar dengan kitab Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Kalau Bapak Ibu membuka Matius bab 24 ayat 15, di situ akan Anda temukan bahwa Daniel itu disapa sebagai nabi. Jadi menurut tradisi Kristen, Daniel ini seorang nabi. Nah, kitab Daniel, meskipun tadi saya katakan berisi kisah-kisah yang menarik, pasti Anda tertarik toh dengan kisah Daniel di Gua Singa, teman-teman Daniel dibakar, itu kisah-kisah yang seru, kisah-kisah yang menarik. Tetapi sebetulnya kitab Daniel adalah kitab yang cukup sulit juga. Kitab yang sering menimbulkan tanda tanya. Salah satunya adalah kitab Daniel ini sepertinya merupakan dua kitab yang dijadikan satu. Jadi ini bukan kitab yang merupakan satu kesatuan,
tapi seperti dua tulisan yang berbeda kemudian dijadikan satu. Itu yang membuat kesatuan kitab Daniel kemudian dipertanyakan. Masalahnya dalam kitab Daniel, tadi sudah sedikit saya singgung, ada dua jenis sastra yang digabung menjadi satu, yaitu kisah-kisah pengajaran di bab 1 sampai 6 dan kisah-kisah penglihatan di bab 7 sampai 12. Kenapa bisa dua kitab yang berbeda ini dijadikan satu? Ibaratnya Anda sedang menulis buku, di depan Anda menulis cerita-cerita, kemudian di belakang bentuknya tiba-tiba berubah menjadi puisi. Lalu cerita dan puisi ini Anda jadikan satu. Nah, tentu pembaca akan keheranan. Buku kok terdiri dari cerita dan puisi, apa tidak sebaiknya dipisah? Nah, itu salah satu problem kitab Daniel. Bagian awal dan bagian akhir ini merupakan jenis sastranya itu berbeda. Nah, itu sedikit tantangan ketika kita mendalami kitab Daniel. Yang penting untuk dipahami ketika mau menafsirkan kitab Daniel adalah latar belakang sejarah kisah ini. Saya koreksi, latar belakang sejarah kitab ini. Ya. Tadi saya katakan Daniel adalah anak-anak muda yang dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Pembaca kemudian bisa mengambil kesimpulan, oh kalau begitu kitab Daniel ditulis pada masa Nebukadnezar. Nah, anggapan itu tidak tepat. Kitab Daniel tidak ditulis pada masa itu. Kitab Daniel ditulis jauh sesudahnya, yaitu pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes sekitar tahun 167 sebelum Masehi. Nah, sebetulnya kondisi real yang dihadapi oleh penulis kitab Daniel itu adalah penjajahan pada masa Raja Antiochus ini. Raja Antiochus adalah raja dari kerajaan Syria. Waktu itu mereka menjajah orang Yahudi dan pada tahun 167 sebelum Masehi, Antiochus menetapkan agar bangsa-bangsa yang dijajah olehnya itu harus meninggalkan budayanya masing-masing dan mengikuti budaya Yunani. Kisah tentang ini bisa kita temukan dalam kitab 1 Makabe. Maka Bapak Ibu sekalian yang ada kitab suci, mari kita buka kitab sucinya 1 Makabe bab 1 ayat 41 sampai 50. Saya baca sebagian ya. Raja Antiochus yang dimaksud di sini, menulis juga sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkan oleh mereka korban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Dan seterusnya. Nah, jadi pada tahun 167 sebelum Masehi, Antiochus memaksa orang Yahudi untuk meninggalkan cara hidup mereka. Taurat harus ditinggalkan. Mereka tidak boleh menghormati hari Sabat. Mereka tidak boleh disunat. Mereka harus makan makanan yang haram. Tujuannya adalah agar semua bangsa yang dikuasai oleh Antiochus menganut satu budaya saja, yaitu budaya Yunani. Nah, orang Yahudi juga dipaksa untuk meninggalkan cara hidup mereka, termasuk Taurat.
Nah, tentu saja perintah Antiochus ini menimbulkan gejolak yang luar biasa. Orang Yahudi kemudian memberontak di bawah pimpinan keluarga Makabe. Maka terjadilah perang besar. Istilahnya mereka mengangkat senjata. Jadi kekerasan dibalas dengan kekerasan. Bapak Ibu bisa melihat di 1 Makabe bab 2 ayat 23 sampai 28 betapa Matatias dan anak-anaknya yang disebut sebagai para Makabe ini berusaha menjaga kemurnian agama dengan mengangkat senjata. Itulah situasi yang terjadi pada waktu itu. Perang di mana-mana, dan dalam rangka menanggapi situasi itu, muncul 3 kitab, yaitu kitab 1 Makabe, kitab 2 Makabe, dan kitab Daniel. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, meskipun Daniel bercerita tentang masa-masa kekuasaan Babel diwakili oleh Raja Nebukadnezar, sebetulnya kitab ini tidak berbicara tentang itu. Itu hanya cerita. Cerita itu dimaksudkan untuk mengajar. Nah, latar belakang sejarah Daniel yang sesungguhnya itu justru terjadi jauh sesudahnya, yaitu penganiayaan agama yang dilakukan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes. Raja Antiochus menghendaki orang Yahudi untuk meninggalkan iman mereka, meninggalkan cara hidup mereka. Nah, waktu itu bisa kita bayangkan kehidupan orang Yahudi begitu menderita. Mereka dibunuh sebab Antiochus tidak segan-segan ya dalam bersikap keras. Kalau ada yang ketahuan tetap menaati hukum Taurat, dia akan membunuh mereka. Tidak peduli orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, itu akan dibunuh olehnya. Maka kehidupan orang Yahudi waktu itu sangat menderita. Mereka harus memilih setia pada iman atau murtad. Setia pada iman akan membuat mereka dibunuh. Kalau murtad, mereka tetap selamat, tetapi itu berarti mereka harus meninggalkan iman mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu, kitab Daniel disusun dengan tujuan untuk meneguhkan iman orang Yahudi. Caranya adalah sang penyusun ini mengambil kisah-kisah tentang Daniel yang sudah beredar sebelumnya. Jadi kisah Daniel itu tidak langsung disusun saat penganiayaan itu, tetapi sebelum itu sebetulnya kisah-kisah itu sudah ada, sudah beredar tentang seorang bijaksana yang bernama Daniel, anak muda yang dibuang ke negeri asing tetapi tetap setia dengan imannya. Kisah-kisah ini kemudian dikumpulkan, lalu kemudian diolah, dijadikan satu, jadilah kitab Daniel seperti yang kita kenal sekarang. Prosesnya kurang lebih seperti yang ada di presentasi ini. Bapak Ibu bisa melihat. Jadi kisah-kisah yang ada di Daniel 2-6 itu tadinya mula-mula diperkirakan berdiri sendiri. Lalu kemudian bab 3-6 mulai digabung menjadi satu. Bab 2 kemudian digabungkan dengan bab 3-6. Lalu kemudian ditambahi bab 1. Nah, ketika Antiochus mulai melakukan penganiayaan, ditambahkanlah di situ Daniel bab 7 yang merupakan bagian yang berasal dari jenis sastra apokaliptik. Lalu kemudian bab 7 digabungkan dengan bab 1 sampai bab 6, lalu kemudian barulah ditambahkan bab 8 sampai 12 yang memang terbentuk pada waktu masa penganiayaan.
Ini prosesnya cukup rumit, mungkin kita tidak akan membahasnya sekarang, tapi saya ingin memberi gambaran saja. Begitulah proses penyusunan kitab Daniel. Maka kalau kita ditanya, kitab Daniel ini kitab apa ini? Definisinya apa? Pertama-tama kita harus sadari bahwa kitab Daniel ini bukan berarti kitabnya ditulis oleh Daniel. Bukan. Tetapi dia bercerita tentang Daniel. Kitab ini juga tidak ditulis pada masa penjajahan Babel, tidak ditulis pada masa Nebukadnezar, tetapi terbentuk jauh sesudahnya melalui proses yang sangat panjang. Jadi kitab Daniel adalah kitab pengajaran yang berisi tuntunan, peneguhan, penghiburan bagi umat Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan hebat pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes, Raja Syria dari dinasti Seleukus. Itu Bapak Ibu sekalian, definisi kitab Daniel. Maka kita perlu ingat baik-baik sebelum kita membahas kisah-kisahnya, kita sedang berhadapan dengan kitab pengajaran. Kitab ini dimaksudkan untuk menuntun, meneguhkan, menghibur orang-orang yang sedang dianiaya. Kita tidak sedang berhadapan dengan kitab sejarah, laporan sejarah, bukan. Kita sedang berhadapan dengan kitab pengajaran. Yang dipentingkan adalah pengajarannya, bukan sejarahnya. Kitab Daniel itu baru disusun, meskipun dia cerita tentang zaman Nebukadnezar, dia baru disusun pada masa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Sehingga kira-kira kitab ini baru disusun tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Sang penyusun juga tidak menuliskannya pada saat itu semuanya, tetapi dia menggabungkan bahan-bahan yang sudah ada jauh sebelumnya. Nah, lalu siapakah Daniel yang sedang kita bicarakan? Siapakah tokoh utama kita yang bernama Daniel ini? Daniel, nama Daniel itu berarti Allah telah menghakimi atau Allah adalah hakim. Dalam kitabnya, tadi sudah kita lihat bersama, dia ditampilkan sebagai seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke Babel pada masa Nebukadnezar, kemudian dia direkrut menjadi pegawai istana, lalu kemudian dia berkarya dari raja yang satu ke raja yang lain. Dia berkarya cukup lama di kerajaan asing. Daniel mengalami kesulitan-kesulitan ketika bekerja, terutama karena imannya yang berbeda dari orang-orang di sekitar. Tetapi bagaimanapun dia tetap setia dengan imannya, dan karena kesetiaannya itu Tuhan menyelamatkan dia. Sosok kitab Daniel perlu kita sadari, dia ini tampaknya bukan tokoh historis. Daniel tampaknya adalah sosok legendaris yang sangat terkenal di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah sana dikenal seorang yang sangat bijaksana namanya Daniel. Dia punya kebenaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, sosok inilah yang kemudian dikembangkan lalu dijadikan tokoh dalam kitab Daniel. Jadi perlu dipahami bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan tokoh historis. Kita juga tidak sedang berhadapan dengan laporan sejarah. Kita sedang berhadapan sekali lagi dengan kisah-kisah pengajaran. Nah, langsung saja mari kita lihat. Tadi kita sudah berkenalan dengan kitabnya. Mari kita menyinggung salah satu kisah pengajaran dalam kitab Daniel, yaitu Daniel 1. Silakan dilihat kitabnya masing-masing.
Daniel 1. Daniel 1 isinya itu sederhana saja. Daniel dan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, itu mulai direkrut oleh Nebukadnezar untuk dijadikan istilahnya pegawai istana, pegawai negeri, seperti itu. Nah, dalam rangka pelatihan sebelum menjadi pegawai istana, Daniel dan teman-temannya harus dididik terlebih dahulu. Dididik cara menulis huruf Babel, dididik mengetahui ilmu-ilmu orang Babel. Nah, di situ Daniel dan teman-temannya dilatih oleh Nebukadnezar. Nah, dalam pelatihan itu, tentu saja mereka diberi makanan dan minuman. Nah, yang menarik, Daniel menolak untuk makan makanan yang disediakan. Mari kita lihat bab 1 ayat 10. Di situ dikatakan, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Jadi Daniel meminta agar mereka kepada dia dan teman-temannya itu disediakan sederhana saja, yaitu air putih dan sayur-sayuran. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makan santapan raja dan dengan minum anggur. Maka dia minta supaya disiapkan saja air putih dan sayur-sayuran. Tetapi petugas, istilahnya seksi konsumsinya, yang diminta menjadi pengawas Daniel, itu khawatir. Kalau saya memberi kamu cuma air dan sayur-sayuran, jangan-jangan kamu jadinya tidak sehat. Nanti raja melihat itu, dan raja akan marah kepada saya. Tetapi Daniel menenangkan sang pegawai itu. Kita lihat saja, kita tes saja selama beberapa waktu. Kalau memang nantinya saya tidak sehat, oke, kita hentikan. Tetapi kalau ternyata saya baik-baik saja dan ternyata saya sehat, ya diteruskan saja. Saya hanya akan makan terus air dan sayur-sayuran. Nah, itu sikap Daniel ketika dididik di tempat pelatihan, di sekolah pegawai di Istana Babel. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Daniel akan berhasil? Ataukah dia nanti akan menjadi sakit karena sikapnya itu? Nah, ternyata kita lihat ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi dengan minum air dan makan sayur-sayuran, Daniel ternyata dia bukan hanya sekedar tetap sehat, badannya tetap fit, tetapi dia lebih cerdas, lebih bijaksana dari teman-temannya yang lain, yang makan daging-dagingan, yang makan anggur, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itulah isi dari Daniel yang pertama. Maka kita kemudian bisa bertanya, ceritanya seperti itu. Daniel hanya mau makan sayur-sayuran dan minum air. Apa yang bisa kita petik
dari kisah itu? Apakah kisah itu menganjurkan agar kita hanya makan sayur dan air putih saja? Apakah ini menganjurkan agar kita menjadi vegetarian? Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Kisah ini menunjukkan orang-orang yang tetap berpegang teguh pada prinsip mereka. Daniel tidak mau minum anggur, tidak mau makan makanan yang dihidangkan raja, itu bukan karena dia vegetarian, tetapi karena dia khawatir makanan yang disiapkan raja ini adalah makanan-makanan yang najis. Bisa jadi makanan itu merupakan makanan yang sebelumnya dipersembahkan kepada dewa. Orang Yahudi tidak diperkenankan menyentuh makanan seperti itu. Maka Daniel menolak itu. Pertimbangannya adalah dia tetap ingin memegang hukum Taurat yang diajarkan kepada mereka. Harus makan makanan yang halal, harus makan makanan yang tahir. Dan karena prinsip itu, maka Daniel diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda memiliki buku saya ajak Anda untuk membuka halaman 33. Nah, saya bacakan saja dari situ. Apakah Daniel dan teman-temannya menjadi cerdas dan berhikmat karena makan sayur dan minum air putih? Kaum vegan dan praktisi kesehatan mungkin akan kecewa sebab jawabannya adalah bukan. Perhatikan kecemasan pemimpin pegawai istana kalau-kalau Daniel dan teman-temannya kurang sehat gara-gara hanya menyantap menu makanan tersebut. Khasiat sayur dan air putih itu belum dikenal pada saat itu, sehingga menjadikannya santapan utama sehari-hari, alih-alih daging dan minuman anggur, dipandang sebagai pilihan yang keliru, sebab keduanya kurang mengandung gizi. Maka di sini, yang membuat Daniel lebih cerdas, lebih bijaksana, itu bukan air putih, bukan sayur-sayuran. Bukan pula karena Daniel makan makanan yang halal. Bukan itu, bukan makanannya pokok masalah. Jawabannya adalah karena Tuhan. Daniel setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengganjar Daniel dengan mukjizat. Mukjizatnya adalah Daniel menjadi lebih cerdas daripada rekan-rekannya yang lain. Daniel menjadi jauh lebih bijaksana daripada teman-temannya yang adalah orang-orang Babel. Ini mukjizat. Maka mau dikatakan di sini, orang yang setia kepada iman, meskipun dia berada di lingkungan yang sulit, itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menjaganya. Mukjizat dalam Daniel 1 itu tidak terlalu spektakuler ya, kalau nanti dibandingkan dengan mukjizat di kisah-kisah selanjutnya. Akan tetapi, mukjizat ini menegaskan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Tuhan menyehatkan Daniel, Tuhan membuat Daniel menjadi bijaksana. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, kisah pengajaran dalam kitab Daniel. Malam ini kita awali dengan yang simple dulu, Daniel 1. Minggu depan dan selanjutnya kita akan menggali kisah-kisah yang lebih rumit, lebih panjang, tapi juga yang menampilkan mukjizat yang lebih besar lagi. Nah, yang akan kita lihat adalah apa fungsi kisah-kisah ini dalam kitab Daniel. Jadi dengan menyampaikan kisah-kisah tentang Daniel,
penyusun berusaha memperkenalkan Daniel kepada kita, kepada pembaca. Kisah-kisah pengajaran dalam kitab Daniel itu fungsinya untuk memperkenalkan Daniel kepada kita. Daniel diperkenalkan sebagai orang Yehuda yang hidupnya penuh tantangan karena dia tinggal di negeri asing. Gara-gara Daniel tinggal di negeri asing, Daniel tinggal di antara masyarakat yang memiliki iman yang berbeda. Daniel dan teman-temannya orang Yehuda di situ adalah kaum minoritas. Posisi mereka sebagai kaum minoritas itu membuat mereka sering berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan ketika berhadapan dengan persoalan, dengan situasi yang tidak mudah itu? Apakah mereka sebaiknya meninggalkan iman mereka? Kalau mereka meninggalkan iman, mengikuti iman orang Babel, situasi yang tidak mudah akan selesai dengan sendirinya. Sebab mereka sekarang memiliki iman yang sama. Atau tetap setia dengan iman. Dengan resiko bahwa mereka akan mengalami kesulitan, bahkan bisa jadi mereka akan kehilangan nyawanya. Nah, prinsip Daniel dan teman-temannya sangat jelas. Meskipun berhadapan dengan kesulitan yang seberat apapun, mereka tetap mau setia dengan iman mereka. Daniel 1 tadi yang kita bahas itu sudah memberikan contoh kecil. Digoda untuk makan makanan yang najis. Digoda untuk minum anggur yang berpotensi untuk menajiskan. Tapi Daniel tidak mau. Dia memegang teguh cara hidupnya. Meskipun mungkin karena itu nanti dia akan mengalami kesulitan. Tetapi orang yang tetap teguh memegang imannya, kitab Daniel ingin menegaskan, mereka tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan dengan satu dan lain cara itu akan melakukan karya keselamatannya. Dalam konteks Daniel 1 tadi, Daniel yang dikhawatirkan menjadi kurus kering karena makan sayur-sayuran dan minum air putih saja, oleh Tuhan malah diberi kesehatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi orang yang tetap setia dengan imannya, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Itu fungsi dari kisah-kisah pengajaran dalam kitab Daniel. Memperkenalkan sosok Daniel yang seperti itu tadi kepada kita. Sebagai catatan, kisah-kisah dalam kitab Daniel ini tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah. Jadi ketika membaca kisah-kisah itu, jangan kita terlalu sibuk ngecek Nebukadnezar itu berkuasa tahun berapa sampai berapa, kapan dia menyerbu Yehuda, Daniel ini siapa, teman-teman Daniel itu siapa, kapan Daniel dimasukkan ke gua singa, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita salah fokus. Kisah-kisah tersebut tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah dalam kitab Daniel itu hanya dijadikan latar belakang cerita. Yang penting adalah pengajarannya, bukan fakta-faktanya. Tolong itu dipegang ketika kita mendalami kitab Daniel. Yang penting adalah pengajarannya, bukan fakta-faktanya. Dan yang menarik adalah bagaimana dengan mendalami kitab Daniel, kita bisa berkenalan dengan suatu sikap
yang istimewa ketika berhadapan dengan penganiayaan. Saya katakan tadi bahwa kitab Daniel itu menanggapi situasi yang dialami oleh masyarakat waktu itu, di mana mereka dianiaya oleh Raja Antiochus Epiphanes. Ada gejolak besar yang terjadi di kalangan masyarakat Yahudi saat itu. Nah, gejolak besar ini melahirkan 3 kitab. 3 kitab ini ternyata punya pandangan yang berbeda-beda bagaimana menyikapi krisis besar yang dialami oleh masyarakat waktu itu. 3 kitab itu adalah kitab 1 Makabe, 2 Makabe, dan kitab Daniel. Nah, mari kita lihat bagaimana ketiga sikap ini mengajarkan sikap yang harus ditunjukkan oleh orang Yahudi menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus. Kitab 1 Makabe mengajarkan Antiochus itu melakukan penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus itu harus dilawan, termasuk dengan kekerasan. Pedang dibalas dengan pedang. Darah dibalas dengan darah. Kemurnian agama harus dijaga. Dengan cara apapun. Kalau perlu dengan kekerasan. Kalau perlu dengan mengangkat senjata. Itu prinsip dari kitab 1 Makabe. Sehingga kitab 1 Makabe ini mendukung penuh pemberontakan yang dilakukan oleh para Makabe dalam rangka menjaga kemurnian agama. Nah, lalu ada kitab 2 Makabe. Kitab 2 Makabe sepakat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus itu harus dilawan. Tetapi kitab 2 Makabe mengatakan yang berperan besar dalam kemenangan orang Israel, orang Yahudi, itu sebetulnya bukan kekuatan senjata, tetapi campur tangan Allah. Mereka menang bukan karena kekuatan manusiawi, tetapi karena kekuatan ilahi. Itu 2 Makabe. Nah, Daniel dengan kisah-kisah pengajaran yang disampaikannya, ini mengajarkan sikap yang 180 derajat berbeda dengan ajaran 1 Makabe dan 2 Makabe. Daniel berpendapat, perintah Antiochus untuk meninggalkan Taurat memang tidak boleh dituruti. Kemurnian agama harus dijaga. Tetapi janganlah kekerasan dilawan dengan kekerasan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Nah, di antara tiga kitab tadi, yang paling menarik itu kalau kita mengontraskan 1 Makabe dan Daniel. 1 Makabe seperti saya katakan tadi, dia melakukan apa saja untuk melawan penganiayaan. 1 Makabe berprinsip kemurnian agama harus dijaga dengan segala cara, termasuk dengan pedang. Nah, kontras dengan itu, Daniel setuju bahwa kemurnian agama itu harus dijaga. Tetapi dia tidak setuju kalau orang melakukan kekerasan karena itu. Ya. Kita lihat tadi ya, kisah sederhana. Daniel ditawari makanan yang mungkin menajiskan. Ini berarti Daniel sedang dibujuk untuk meninggalkan imannya. Makan saja makanan ini nggak apa-apa. Jangan pedulikan hukum Taurat. Makan saja.
Nah, apakah Daniel kemudian marah-marah dan mengangkat senjata? Tidak. Daniel tetap tenang. Saya nggak mau. Cukuplah saya minum air putih dan makan sayuran. Nanti Tuhan yang akan menjaga kesehatan saya, nggak usah khawatir. Dan itu terbukti. Tuhan melindungi Daniel, membuat Daniel lebih sehat, membuat Daniel lebih bijaksana. Jadi dengan ini Daniel menegaskan yang menyelamatkan kita itu adalah Allah, bukan kekuatan senjata. Jadi nggak usah penganiayaan itu dibalas dengan kekuatan senjata. Percuma. Sebab itu hanya akan melahirkan balas dendam yang tidak berkesudahan. Para Makabe itu memberontak terhadap raja. Perang terjadi di mana-mana. Banyak korban berjatuhan. Ribuan orang tewas, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan musuh. Apa yang mereka dapat sesudah itu? Makabe kemudian menjadi raja beserta dengan keturunannya. Ternyata pemerintahan mereka sama saja dengan bangsa-bangsa yang menjajah. Jadi ibaratnya mereka dahulu dijajah oleh bangsa asing, kemudian setelah Makabe menang, mereka memerintah juga dengan sewenang-wenang, mereka lalu ganti dijajah oleh bangsa sendiri. Maka Daniel mengatakan, jangan mengandalkan kekuatan manusiawi. Andalkanlah Tuhan. Tuhan akan menjaga umatnya. Yang perlu dilakukan cuma satu. Setia dengan imannya. Kisah-kisah Daniel selanjutnya, bab 2 dan selanjutnya, itu akan menegaskan hal itu. Yang paling mencolok adalah Daniel 3 dan Daniel 6. Daniel 3 mengisahkan teman-teman Daniel dimasukkan ke api, ke perapian raksasa, dipaksa untuk menyembah patung. Mereka tidak melawan. Mereka tetap diam, tapi tidak mau menuruti perintah itu. Maka apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mati. Tuhan melindungi mereka. Itu. Penganiayaan jangan dilawan. Jangan dilawan dengan kekerasan. Tenang saja. Yang perlu dilakukan cuma berpegang teguh pada iman, sisanya Tuhan yang akan bekerja. Dan itu yang dialami oleh teman-teman Daniel. Dan Daniel sendiri kemudian mengalaminya di Daniel 6. Di mana Daniel dipaksa untuk berdoa kepada raja. Raja ini seolah-olah seperti dewa. Orang tidak boleh mengajukan doa permohonan kepada dewa-dewa yang lain, hanya kepada raja saja. Daniel tidak mau. Apakah Daniel melawan? Tidak. Daniel tetap berdoa kepada Allah. Kemudian dia ditangkap. Apakah Daniel melawan? Tidak. Dia tetap tenang. Yang penting ketika dipaksa dia tetap tidak mau. Dia tetap setia dengan iman. Maka kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa. Sampai di situ pun dia tidak melawan. Dia tetap tenang. Dan kemudian Allah yang bekerja. Tidak ada orang yang bisa menolong Daniel. Allah sendirilah yang kemudian menolong. Singa-singa itu dibuat mengatupkan mulutnya sehingga tidak mencederai Daniel sedikit pun. Keesokan harinya raja menemukan Daniel ternyata baik-baik saja. Kemudian Daniel diangkat dari gua singa. Nah, itu. Meskipun Daniel dianiaya, dia tetap tenang. Cukup satu yang dia lakukan, setia pada iman, sisanya Tuhan yang akan membereskan. Nah, inilah kontras yang perlu dipahami ketika kita membaca kitab Daniel. Kitab Daniel mau mengajarkan perlawanan tanpa kekerasan.
karena andalannya bukan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Allah. Ini dilakukan Daniel sebagai kritik terhadap Makabe yang mengobarkan kekerasan dan membuat banyak jatuh korban jiwa. Nah, dua sikap ini yang harus diperhatikan, dua kontras ini yang harus diperhatikan ketika nanti kita mendalami kisah-kisah yang lain dalam kitab Daniel. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya sudah habis jam 8, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi malam ini kita baru mengenal kitab Daniel secara keseluruhan. Nanti selanjutnya kita akan mendalami kisah-kisahnya satu persatu. Sampai di sini apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Pak Jarod, terima kasih. Orang yang setia dengan imannya akan dilindungi oleh Tuhan, seperti Daniel, karena imannya yang teguh, Tuhan selalu melindunginya. Baik, di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan, Pak Jarod. Saya bacakan sebentar. Selamat malam, Pak Jarod. Saya dan istri saya dari Paroki Katedral Ijen Malang. Saat ini mohon tanya, kalau tokoh sentralnya yang Daniel dispekulasikan dengan tokoh fiktif dan penulisannya juga tidak terlalu jelas, atas dasar apakah Gereja Katolik memasukkannya sebagai bagian dari kitab suci agama Katolik yang dipercaya bahwa semua isi tulisannya diilhami oleh Roh Kudus. Seperti itu, Pak Jarod, pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Daniel ini adalah bagian dari Perjanjian Lama, ya. Sehingga mungkin yang pertama-tama kita boleh pertanyakan adalah mengapa orang Yahudi menerimanya sebagai bagian dari kitab suci. Pada prinsipnya Perjanjian Lama kita itu kan merupakan Alkitab Ibrani, Alkitabnya orang Yahudi. Nah, perlu kita sadari bahwa para leluhur kita pada zaman dahulu ketika ingin menyampaikan kesaksian, ketika ingin mengajar umat, itu memakai sarana-sarana yang ada pada saat itu. Sarana-sarana itu adalah laporan-laporan, doa-doa, ajaran-ajaran kebijaksanaan, tetapi juga kisah-kisah. Itulah sarana yang mereka punyai waktu itu. Waktu itu belum dikenal ilmu pengetahuan, ilmu sejarah. Itu ilmu-ilmu modern yang baru muncul belakangan ini. Para leluhur kita dalam bersaksi tentang bagaimana Allah mengasihi mereka, bagaimana manusia harus menanggapi kasih Allah, itu memakai sarana-sarana yang mereka punya saat itu. Nah, salah satunya adalah kisah-kisah. Sehingga kita harus memahami pada masa sekarang, kisah-kisah itu tujuannya adalah untuk mengajar, untuk bersaksi. Hendaknya kita tidak fokus pada fakta-faktanya, pada detail-detailnya, tetapi kita harus menangkap pesan apa yang mereka ajarkan. Dalam konteks Daniel, jangan terfokus pada Danielnya, sosoknya, ada tidaknya, tetapi pesan apa yang mau disampaikan dengan kisah itu. Kalau ketemu kisah Daniel di Gua Singa, kita tidak perlu melacak Darius itu memerintah kapan, Darius itu ketemu Daniel kapan, itu tidak. Tetapi dengan sikap Darius kepada Daniel, sikap Daniel yang tetap berpegang teguh pada imannya, apa yang bisa kita petik dari kisah tadi. Seperti itu. Dan ini tidak hanya mengacu pada Daniel saja. Banyak kisah-kisah dalam Perjanjian Lama ini
bukan kisah sejarah, tetapi adalah kisah pengajaran. Kalau kita sibuk ngecek ini sejarah betulan, ini mitos, dan lain-lain, dan kita menyingkirkan hal yang bukan sejarah, kitab suci kita nanti akan tipis. Karena banyak kisah-kisah dalam Perjanjian Lama yang sifatnya seperti Daniel. Maka mulailah kita mengenal kitab suci kita, Perjanjian Lama itu apa sih? Perjanjian Baru itu apa sih? Bagaimana, apa saja isinya, itu perlu dikenal dengan baik. Dan dari situ kita akan melihat, ya kita sedang berhadapan dengan kitab yang merupakan kesaksian iman. Kita tidak sedang berhadapan dengan buku sejarah. Kitab suci bukan buku sejarah. Baik itu Perjanjian Lama, baik itu Perjanjian Baru. Baik itu kitab Daniel atau kitab Kejadian, Keluaran, kitab Imamat, dan lain sebagainya, itu semua bukan buku sejarah. Ini adalah buku pengajaran. Ini adalah kitab yang isinya kesaksian iman. Begitu jawaban saya kurang lebih. Baik, Pak Jarod. Ya, ini ada lagi pertanyaan nih, Pak. Yang bertanya ini Pak Agus Raharjo, Lingkungan Bonaventura. Dia bertanya, Pak, kalau Daniel tokoh fiktif, mengapa Matius menganggapnya sebagai nabi? Apa dasar pertimbangannya? Itu Pak pertanyaannya, Pak. Ya, Matius tentu mengacu pada tradisi yang mereka kenal pada saat itu. Nah, Daniel pada saat itu memang tampaknya dikenal sebagai nabi. Jadi Daniel dikenal sebagai orang bijaksana, tetapi ada juga tradisi yang memandang Daniel sebagai nabi. Karena itu kemudian Matius menyebut Daniel sebagai nabi. Itu kurang lebih penjelasan umumnya. Ya. Kita bisa ambil contoh kasus lain, misalnya Yunus. Yunus ini kan nabi ya, semua orang pasti kenal nabi. Tetapi ada problem dengan kitab Yunus. Kitab ini tampaknya lebih ke kitab pengajaran. Yunus yang muncul di situ bukan Nabi Yunus yang merupakan nabi yang sungguh-sungguh ada. Ada dua kisah yang berbeda tentang Nabi Yunus. Tetapi kitab Yunus bagaimanapun tetap disebut sebagai kitab kenabian. Karena tradisi sudah memasukkan itu. Meskipun dari sudut pandang ilmu kitab suci modern, tampaknya kita harus mengatakan kitab Yunus sebetulnya kurang cocok disebut sebagai kitab kenabian. Itu satu contoh. Contoh lain misalnya Ayub. Ayub itu sebagian tradisi kadang ada yang menyebut Ayub itu nabi. Mungkin Anda sering mendengar Nabi Ayub, Nabi Ayub, Nabi Ayub gitu ya. Tetapi kalau dilihat dengan mendalam, Ayub itu sebetulnya bukan nabi. Ayub lebih cocok disebut sebagai orang bijaksana. Lagi pula kitab Ayub itu juga bukan kitab kenabian. Dia lebih masuk ke kelompok kitab kebijaksanaan. Tetapi toh ada tradisi yang tetap memandang Ayub sebagai nabi. Maka maksud saya adalah kadang-kadang penyebutan itu tergantung pada tradisinya dan tidak bisa dimutlakkan. Jadi meskipun Matius mengatakan Nabi Daniel, bisa saja ada tradisi lain yang kurang sepakat bahwa Daniel dimasukkan dalam kelompok kenabian. Sebagai tambahan, memang dalam Matius, Daniel disapa sebagai nabi, tetapi dalam tradisi Yahudi sendiri, tampaknya lebih banyak yang tidak setuju kalau Daniel disebut nabi. Daniel lebih cocok seperti Ayub, dimasukkan sebagai kelompok orang-orang bijaksana. Ini masalah pandangan tradisi yang mungkin kita tidak bisa paksakan, tapi kalau kita hormati saja kalau
ada tradisi lain yang punya pandangan yang berbeda dengan pandangan kita. Demikian. Baik, Pak Jarod. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Cuma namanya nggak disebutkan. Pertanyaannya adalah kitab 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel terjadi pada masa penganiayaan Antiochus. Jadi waktu masa kejadian relatif sama. Apakah 3 kitab tersebut ditulis pada masa yang sama atau masing-masing ada masa ditulisnya? Jika Daniel ya, masing-masing ditulisnya. Jika Daniel ditulis sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, maka 1 Makabe dan 2 Makabe ditulis kapan itu, Pak? Itu pertanyaannya, Pak Jarod. Ya, karena saya fokus ke Daniel, saya tidak ngecek dulu tentang kapan penulisan 1 Makabe dan 2 Makabe. Hanya yang bisa saya sampaikan, ketiga kitab ini ya boleh dibilang lahir pada masa yang sama, yaitu penjajahan atau penganiayaan yang dilakukan Antiochus IV Epiphanes. Daniel mungkin duluan. Sementara kitab 1 Makabe dan 2 Makabe ya muncul sesudah. Ya. Itu saja sih yang bisa saya katakan. Hanya yang penting adalah ketiga kitab ini semuanya berlatar belakang penganiayaan sang raja yang kejam tadi, dan ketiganya masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda, di mana 1 Makabe mendukung penuh pemberontakan para Makabe, 2 Makabe mendukung tapi memberi tempat yang cukup besar bagi kuasa Allah, bukan pada kekuatan manusia. Sementara Daniel malah mengkritik sikap yang seperti itu. Daniel tidak sepakat dengan yang dilakukan oleh para Makabe. Daniel lebih mengatakan, alangkah baiknya kita lebih percaya pada kekuatan Tuhan daripada kekuatan manusia. Kalau kita percaya pada kekuatan Tuhan, pasti pertumpahan darah bisa dicegah. Dan bagaimanapun kita akan menang karena Tuhan berada di pihak kita. Itu keyakinan Daniel. Begitu. Baik, Pak Jarod, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Ignatius dari Bogor. Bambang Sutikno dari Bogor. Pertanyaannya adalah kitab Daniel sebagai kitab yang memiliki gaya sastra apokaliptik. Apa maksudnya? Karena kalau membaca kitab Daniel sangat sulit dimengerti. Seperti pada kitab Wahyu, mohon dijelaskan, Pak Jarod. Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak. Kitab Daniel yang sulit dimengerti itu hanya yang bab 7 sampai 12. Tapi kalau Bapak Ibu membaca bab 1 sampai bab 6, itu gampang dimengerti. Karena isinya cerita-cerita yang tadi saya katakan, ya. Kisah-kisah pengajaran. Ditambah bagian Deuterokanonika, yaitu Daniel 13 dan 14. Anda tidak akan kesulitan membacanya, karena Anda akan ketemu dengan cerita-cerita yang menarik dan mudah, sangat mudah untuk dipahami. Yang sulit dimengerti itu hanya Daniel bab 7 sampai 12. Yang karena tidak masuk di buku yang saya buat, maka memang tidak akan kita bahas malam ini, ya. Karena bagian itulah yang masuk dalam sastra apokaliptik. Nah, apa itu sastra apokaliptik? Meskipun kita tidak spesifik membahas itu, baiklah saya singgung sedikit, ya. Sastra apokaliptik, apokalips itu artinya penyingkapan. Jadi sastra apokaliptik dia berbicara tentang penyingkapan ilahi. Tuhan itu menyingkapkan kepada sosok yang dia pilih itu rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya.
apa yang akan direncanakan Tuhan pada masa yang akan datang. Itu disingkapkan kepada orang itu. Dan yang disingkapkan itu biasanya memakai lambang-lambang yang luar biasa. Misalnya ada binatang menyeramkan keluar dari laut, binatang yang berkepala 7, bermuka 4, dan lain sebagainya. Itu menggunakan lambang-lambang yang luar biasa, dan mungkin itulah yang membuat bagian ini menjadi sulit dimengerti. Nah, tapi yang harus diingat, itu adalah jenis sastra. Ini juga tidak boleh dipahami secara harfiah. Ada orang yang mengotak-atik kitab Daniel lalu mengatakan, oh dari bab ini bicara tentang hari kiamat, kiamat akan datang tahun 2012. Waktu itu ada heboh, kiamat dikatakan terjadi tahun 2012, antara lain ya hitung-hitungan dari kitab Daniel. Ada juga yang hitung-hitung kitab Wahyu, ya. Seperti itu. Itu bukan seperti itu. Sastra apokaliptik dia menggunakan simbol-simbol yang misterius, itu tujuannya adalah juga untuk meneguhkan orang yang sedang dianiaya. Supaya simbol-simbol ini tidak dipahami oleh pihak yang menganiaya, tetapi meneguhkan orang-orang yang sedang dianiaya. Itu salah satu tujuan memakai sastra apokaliptik. Sehingga simbol-simbol mengerikan, misterius di bab 7-12 dalam kitab Daniel, itu semuanya berbicara tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus. Dan dengan itu, umat diajak untuk tidak usah takut. Mereka sedang dianiaya dengan berat, iya. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang gilang gemilang bagi orang-orang yang setia. Dan itu dibuka kepada Daniel melalui penglihatan-penglihatan. Jadi penglihatan itu pada intinya mau meneguhkan iman umat bahwa Tuhan tidak melupakan mereka, bahwa Tuhan sudah merancang bahwa di masa depan Antiochus akan dikalahkan dan mereka akan diselamatkan. Itu semua dibungkus dengan sastra apokaliptik yang menampilkan penglihatan-penglihatan. Daniel 7-12 itu isinya mirip dengan kitab Wahyu. Karena memang baik Daniel maupun Wahyu itulah yang dimaksud contohnya sastra apokaliptik. Maka baik Daniel dan kitab Wahyu cara membacanya juga sama. Jangan ditafsirkan secara harfiah. Lambang-lambang itulah yang harus digali maknanya. Jangan ditafsirkan secara harfiah. Itu yang bisa saya katakan tentang sastra apokaliptik. Baik, terima kasih Pak Jarod. Jadi itu Pak Bambang, tidak semuanya kitab Daniel itu sulit. Terima kasih Pak Jarod. Yang sulit itu Daniel 7 sampai dengan 12. Iya. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Leo. Izin bertanya Pak Jarod, dalam membaca kitab Daniel, untuk lebih menikmati di dalam pembacaannya, ketika sampai pada dan 323, sebaiknya kita melanjutkan ke tambahan Daniel 324, Daniel 3 ayat 24 sampai 90. Lalu kembali ke Daniel 3 ayat 3 bab 3 ayat 24. Atau sebaiknya bagaimana Pak? Itu pertanyaannya Pak Jarod dari Leo. Silakan. Nah, ini kita sudah masuk bagian yang disebut deuterokanonika ya berarti. Mungkin nanti akan kita gali lebih dalam nanti di pertemuan yang terakhir mungkin ya, ketika kita singgung tentang bagian deuterokanonika. Tapi saya jelaskan sedikit. Kitab Daniel, saya katakan tadi kitab yang sulit ya. Salah satu kesulitannya sebetulnya ada banyak versi kitab Daniel. Mungkin bukan banyak, tapi ada beberapa versi kitab Daniel. Versi yang panjang, versi yang pendek. Versi yang ada di Perjanjian Lama itu adalah versi yang pendek.
Tetapi versi yang diterima oleh gereja Katolik itu adalah versi yang panjang, yang memasukkan bagian yang disebut Deuterokanonika. Di situ ada tambahan-tambahan Daniel. Nah, mengenai Daniel 3 itu ceritanya tentang 3 pemuda dalam perapian. 3 pemuda itu adalah teman-temannya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ketiganya ini, seperti saya katakan tadi, dipaksa untuk menyembah patung raksasa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ketiganya tidak mau. Tetapi karena tidak mau, ketiganya lalu dimasukkan ke perapian, lalu dibakar. Dalam versi yang panjang, itu ada tambahan. Di mana ketika dibakar, ketiga pemuda itu berdoa kepada Allah. Memuji-muji Allah. Nah, tampaknya doa ini yang saya sebut tambahan ini ditambahkan pada masa kemudian untuk semakin memberi nuansa rohani bagi kisah ini. Kisah ini kan hanya mengatakan 3 pemuda itu dimasukkan ke perapian, perapiannya dinyalakan, lalu ketiganya ternyata tidak apa-apa. Selamat. Nah, kok singkat sekali gitu. Mungkin ada pertimbangan seperti itu. Apa yang terjadi di dalam perapian tidak dijelaskan. Nah, kemudian karena dirasa kurang sempurna, kurang lengkap gitu, maka ditambahkan, ada tambahan, ada tradisi yang menambahkan. Oh, ketiga pemuda itu ketika dibakar di perapian itu berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, di sini iman mereka kan tampak ya, mereka dalam keadaan kritis ternyata menyerahkan diri kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan melalui doa yang panjang. Sehingga kalau membaca kisah tadi, maka ya memang seperti yang dikatakan tadi, dianjurkan berhentilah dulu di bab 3 ayat 23. Lalu kemudian masuklah ke bagian tambahan ini. Dan Anda membaca doa serta puji-pujian dari ketiga pemuda yang dibakar tadi. Ya, ada doa Asaria dan lagu pujian ketiga pemuda dalam perapian. Bab 3 ayat 24 sampai 50. Setelah doanya selesai, Anda balik lagi ke bab 3 ayat 24 lalu menyelesaikannya sampai akhir. Anjurannya seperti itu. Tetapi memang bagian tambahan itu bukan narasi sebagian besar, tapi puisi, syair. Jadi mungkin bagian tambahan itu susah untuk diikuti. Karena penuh dengan bahasa-bahasa yang puitis. Yang bagian narasi saja yang cukup mudah untuk dibaca dan dipahami. Jadi kalau mau mempunyai cerita yang urut, ya bacalah seperti yang saya katakan tadi. Bagian awal, lalu masuk ke bagian tambahan, balik lagi ke bagian narasi. Tetapi seandainya Anda ingin fokus saja pada kisah narasinya, ya tidak apa-apa. Anda membaca saja yang narasi yang ada di Perjanjian Lama, yaitu bab 3 ayat 1 sampai 30. Bagian tambahan dijadikan referensi saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Agus Raharjo. Istilah anak manusia untuk Yesus
Mana tadi? Itu menunjukkan ke sebentar Pak, ini kok hilang. Baik, coba nanti berikutnya tuh. Ini Pak Jarod, saya pernah dengar ada makam Daniel di Mesir atau di Iran. Jika tokoh fiktif, bagaimana bisa ada makamnya? Atau dua tokoh yang berbeda? Mohon penjelasannya, itu Pak. Ya, makam Daniel saya belum pernah dengar ya, tapi bisa jadi ya. Karena kadang-kadang ada tradisi yang mengatakan, oh makamnya Nabi ini ada di sini, makamnya Nabi itu ada di situ. Tetapi apakah betul itu makam Nabi yang bersangkutan? Ini harus dicek lebih lanjut. Ada yang mengatakan ini Nabi Abraham makamnya di sini, Nabi Yakub makamnya di sini, Nabi Nuh makamnya di sini. Wah, kita perlu cek dulu apakah itu betul makam Nabi yang bersangkutan atau itu hanya sekedar tradisi. Ya, bahwa Nabi itu hidupnya di situ, lalu kemudian makamnya disebut ada di situ. Itu harus dicek lebih lanjut. Tapi setidaknya dengan itu menunjukkan bahwa tokoh Daniel memang terkenal. Dan itu betul. Banyak tradisi mengenal Daniel sebagai orang yang bijaksana. Sosok Daniel kemudian dikembangkan dalam berbagai macam cerita yang dikenal oleh berbagai macam tradisi yang berbeda-beda. Jadi saya mau mengatakan, apakah betul makam itu makam Daniel, saya tidak terlalu yakin, tetapi setidaknya dengan itu menegaskan bahwa memang Daniel sosok yang sangat terkenal. Sekali lagi, jangan terlalu sibuk dengan Daniel lahir di mana, meninggal di mana. Sibuklah dengan ajaran apa yang mau disampaikan dengan kisah-kisah tadi. Itu akan lebih berguna daripada kita sibuk memperdebatkan sisi sejarah dari sosok Daniel. Baik Pak. Ya ini yang tadi Pak Agus Raharjo ada bertanya, istilah anak manusia untuk Yesus mau menunjukkan kedekatannya Injil dengan kitab Daniel. Ini pertanyaan, apakah benar seperti itu? Ya, sosok anak manusia itu muncul dalam kitab Daniel dan kemudian memang menjadi inspirasi untuk menggambarkan seseorang yang datang dari Allah. Maka kemudian gelar anak manusia ini dipahami sebagai gelar mesianis, gelar untuk Mesias yang akan datang, dan kemudian diterapkan pada diri Yesus. Yesus kemudian juga digelari sebagai anak manusia. Jadi gelar anak manusia yang disandang Yesus, salah satu cikal bakalnya itu ya gelar anak manusia yang dijumpai dalam kitab Daniel. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Pak Jarod, Daniel bab 2 ayat 1 sampai 49, patung dari mimpi Nebukadnezar diberi simbol emas Babylon, perak Media, Persia, itu tembaga Yunani, besi Roma atau emas Babel. Perak seperti tembaga Persia. Nah, mohon pencerahannya Pak mengenai hal tersebut. Karena di Alkitab studi IAI beberapa ahli mentafsirkan bisa keduanya. Seperti itu Pak. Ya, jadi kita singgung sedikit tentang Daniel bab 2. Daniel di situ menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar mengalami mimpi yang membingungkan, di mana dalam mimpi itu dia melihat patung raksasa. Patung itu ternyata bahannya itu berbeda-beda. Ya, ada yang dari emas di bagian atas, lalu selanjutnya itu dari logam-logam yang lain ya, perak, tembaga. Nah, seperti yang
dikatakan oleh Bapak tadi, memang tafsirnya itu bisa beraneka ragam. Nah, ini suatu clue bagi kita semua ya. Kitab suci itu seringkali tafsirnya itu beragam. Jadi kalau Anda ketemu dengan tafsir yang berbeda-beda, kadang-kadang kita nggak usah ngotot gitu. Tafsir saya yang benar, tafsir kamu salah. Bisa jadi semuanya itu serba tidak pasti, sehingga memang banyak tafsir yang beredar. Asal tafsir itu bisa dipertanggungjawabkan, pada prinsipnya itu oke-oke saja, meskipun tafsirnya berbeda-beda. Nah, ada yang berpendapat bahwa kerajaan-kerajaan yang dimaksud di situ adalah Babel, Media, Persia, Yunani. Itu salah satu usulan. Jadi waktu itu Nebukadnezar mimpi tentang masa depan, tentang kerajaan-kerajaan yang muncul silih berganti. Babel akan digantikan Media, Media akan digantikan Persia, Persia akan digantikan Yunani. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan, itu bukan sampai Yunani, tapi sampai Romawi. Nah, itu bisa saja. Tapi salah satu pendapat yang paling kuat, kerajaan yang dimaksud itu adalah Babel, Media, Persia, dan Yunani. Di mana fokusnya itu bukan Babel, bukan Media, bukan Persia. Bukan kerajaan-kerajaan itu, tetapi yang terakhir, yaitu Yunani itu fokusnya. Kenapa? Karena Yunani ini adalah bangsa yang sedang menjajah orang Yahudi waktu itu. Yunani ini yang dimaksud adalah Syria. Karena Syria itu berkebudayaan Yunani. Nah, Yunani ini kan digambarkan sebagai besi yang bercampur dengan tanah liat. Nah, itulah gambaran untuk kerajaan Yunani yang menjajah mereka, percampuran antara Syria dan Mesir. Nah, seperti itu. Nah, Yunani atau Syria tadi digambarkan sebagai besi karena besi dianggap sebagai logam yang paling kuat. Nah, seperti itulah Antiochus waktu itu. Antiochus itu raja yang sangat kuat. Seolah-olah tidak bisa dikalahkan lagi. Sehingga orang-orang menjadi putus asa. Ini tampaknya kita akan habis ini dibasmi dibantai oleh Antiochus. Tapi dari mimpi itu tampak bahwa besi yang kuat tadi, karena dia bercampur dengan tanah liat, dia punya kelemahan. Dan akhirnya dia hancur oleh batu. Batu yang jatuh. Siapa yang menjatuhkan batu itu? Kekuatan yang ilahi. Sehingga pesannya adalah, meskipun Antiochus itu sekuat apapun, seolah-olah dia seperti besi yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan Allah itu lebih kuat daripada kekuatan Antiochus. Jangan takut, jangan ragu pada Allah, percayalah kepada Allah, Allah akan mengalahkan Antiochus. Nah, itu seninya. Sehingga meskipun ada gambaran patung, kita nggak boleh fokus pada patung itu. Patung itu terdiri punya bahan yang berbeda-beda. Bahan yang berbeda-beda tadi, emas itu di atas, itu cuma pancingan saja. Fokusnya ternyata ada di bagian terakhir, yaitu bagian yang dari besi. Sebab itulah yang mau disindir oleh kitab Daniel, yaitu Raja Antiochus. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Jarod. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, waktu sudah pukul 20, 30 menit. Jadi sudah selesai acara kita malam hari ini. Terima kasih tentunya kepada Pak Jarod yang sudah memberikan pengajaran sekaligus pembelajaran mengenai kitab Daniel dan tokoh Daniel. Dan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk Kamis depan dimohon untuk bisa hadir kembali untuk kita bisa melanjutkan pengajaran dari Pak Jarod mengenai kelanjutan dari kisah Daniel itu. Boleh sebelumnya kita buka video semuanya untuk kita bisa foto. Mohon teman-teman bisa dibuka semuanya videonya untuk foto.
Bu Bina bisa bantu Bu Bina? Suaranya di-on-kan dulu itu, Bu Bina. Wiwi kayaknya Pak yang bantu, Pak. Oke. Bentar ya. Silakan, Wi. Ya, akan ini. Oke. Ini halaman pertama. Ya. Karena ada 6 halaman ya, Bapak Ibu. Internetnya mati, itu nama saya salah itu. Halaman 3. Sekarang halaman kedua. Sorry. Ya, belum Pak. Bentar Oh, Pak. Masih ya. halaman ketiga. Oke. Sekarang halaman keempat. Ini halaman kelima sekarang. Ini nyalain video cuma sampai halaman 4, nggak salah. Misalnya Iya, betul sih. Yang halaman kelima karena udah nggak ada video lagi. Yang ada videonya aja. Oke. Ini sekarang halaman ke-6. Udah ya, kalau gitu. Yes. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Jarod, teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Kita nanti hadir berjumpa lagi di hari Kamis minggu depan. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Jarod dan tim. Ya, sebelumnya mohon doa penutup kepada Pak Jarod. Sebelum pulang dulu sebentar, mohon maaf. Ada doa penutup dengan Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Baik, Bapak Ibu, kita tutup acara malam ini. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pengajaran Kitab Suci sesi 1 ini yang dibawakan oleh Bapak Jarod Hadianto yang telah berlangsung dengan baik tanpa halangan yang berarti. Kami mohon kiranya Engkau juga berkenan memberkati kegiatan ini hingga sesi keempat nanti dapat berjalan baik. Dan melalui pengajaran kitab Daniel ini, iman kami kepadamu menjadi semakin kokoh sebagaimana yang ditunjukkan Daniel. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri sesi 1 ini dan berkumpul bersama keluarga kembali. Mohon penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami, dan khususnya kepada Bapak Jarod. Kiranya kami dapat mengikuti pengajaran kitab suci ini sampai dengan selesai. Doa ini kami sampaikan dengan pengantar Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Jarod, thank you. Good night. Bye-bye. Sampai Kamis minggu depan. Pak Jarod. Terima kasih panitia.